Pemirsa, pemerintah saat ini belum akan mengambil rem darurat atau pengetatan. Justru pemerintah melakukan pelonggaran dengan monitoring yang ketat. Kini kita akan membahas lebih jauh bersama Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat sore, Ibu Nadia. Selamat sore, Mbak April. Baik, apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ibu Nadia, sudahkah Indonesia ini masuk dalam puncak gelombang Omikron, Ibu? Ya, tentunya untuk menentukan kurva sebuah epidemik setidaknya ada beberapa kriteria ya. Artinya kalau pertama adalah peningkatan kasus yang minimal 2 kali lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelumnya. Yang kedua, melihat apakah puncak kasus itu sudah melebihi atau tidak daripada kasus sebelumnya. Kalau melihat kondisi saat ini, sepertinya kita berada di kondisi mungkin sudah bisa dikategorikan masuk ke dalam gelombang ketiga ya kalau melihat kasusnya. Tetapi kita belum tahu karena selama 3 hari terakhir ini terjadi penurunan ya terhadap kasus konfirmasi positif yang tadinya 55.000. Kalau kita lihat sekarang sempat turun 40.000, kemudian 43.000 dan 44.000. Nah, kita tunggu ya, mungkin sore ini apakah ada kenaikan kembali. Berarti kalau ada kenaikan kembali, ada kemungkinan kita masih dalam tahap peningkatan laju penularan. Baik, Bu Nadia, lalu seperti apa tanggapan Anda mengenai statement Luhut yang mengatakan masyarakat saat ini boleh jalan-jalan ke mal kemanapun asalkan dengan protokol kesehatan yang ketat dan menggunakan Peduli Lindungi? Ya, artinya kita tahu bahwa pada prinsipnya itu adalah kita sudah hampir ya 2 tahun lebih mengalami kondisi pandemi ini. Kita harus memahami bahwa kemungkinan bahwa varian ataupun COVID-19 ini tetap akan bersama kepada kita. Kita juga tahu tidak mungkin ya sebagai bagian dari proses menuju endemi membuat kasus itu 0 di negara kita, itu tidak mungkin. Jadi kita akan selalu kemungkinan sadar bahwa virus ini akan terus bersama dan berada di tengah-tengah kita. Nah, tentunya bagaimana kita menyeimbangkan ya antara gas dan rem sebagai tentunya kebijakan kita supaya terjadi keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan tentunya kepentingan ekonomi yang juga merupakan sebenarnya suatu hal yang masyarakat inginkan ya, karena sudah 2 tahun pembatasan dilakukan dan berbagai aktivitas, bukan hanya kalau kita lihat aktivitas ekonomi, tapi kemudian aktivitas sosial, aktivitas ibadah itu terbatasi. Nah, tentunya bagaimana menyeimbangkan pelonggaran aktivitas dengan kepentingan kesehatan, ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau kemudian Pak Luhut mengatakan boleh jalan-jalan asal vaksinasi, bahkan saat ini kebijakan kita ya sudah sampai dengan vaksinasi booster. Dan terakhir bahwa yang jarak vaksinasi dosis pertamanya itu lebih dari 6 bulan, itu harus mengulang lagi vaksinasinya pada dosis 1 dan 2. Karena kita tahu dengan vaksinasi ada 2, kita tidak menjadi sumber penularan orang lain dan kita juga tidak akan tertular dari orang yang mungkin positif. Jadi itu menjadi penting. Baik, tapi Ibu mengingat fakta di lapangan bahwa banyak sekali orang yang sudah divaksin booster terpapar Omikron. Apakah ini tidak menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengevaluasi lagi statement-statement yang keluar di masyarakat? Ya, kembali lagi tadi kami sampaikan bahwa kita akan bersiap-siap memasuki era endemi ya, di mana era endemi itu pasti tidak akan menjadikan kasus ataupun virus COVID-19 ini menjadi 0, akan selalu kemungkinan dia berada di sekitar kita, menularkan kepada kita ya, dan juga ingat bahwa kemungkinan mutasi juga terjadi sehingga hal-hal tersebut bisa terhindar. Tapi kita tahu bahwa manfaat dari vaksinasi adalah mencegah tingkat keparahan. Jadi kalau kita lihat ya dengan varian Omikron yang saat ini kita hadapi, dari kasus 392.000 kasus aktif, itu yang membutuhkan perawatan rumah sakit itu hanya 20% atau 30%, yang berbeda sekali dengan varian Delta yang hampir 80%, di mana pada waktu itu kita belum secara luas untuk vaksinasinya. Sekarang ini kan 10% lagi ya dosis 1 yang harus kita kejar, dan kurang lebih 34% lagi dosis kedua. Jadi betul-betul kekebalan kelompok, kekebalan bersama, dan perlindungan individu itu dibuktikan dengan adanya vaksinasi ini. Dalam arti kata lain, Bu Nadia, mohon maaf saya potong, berarti kita kalau sudah divaksin booster, sudah percaya diri ya untuk melakukan aktivitas di luar dan bertemu dengan banyak orang?
Betul, tetapi ingat bahwa kita tidak melonggarkan protokol kesehatan. Jadi kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar. Tadi boleh jalan-jalan, tapi ingat protokol kesehatan dan lengkap vaksinasinya, bahkan sampai vaksinasi booster ketiga. Baik, apa saja Ibu pesan untuk masyarakat yang sudah di booster dan akan melaksanakan kegiatan seperti semula, bahkan akan bertemu dengan banyak orang di luar sana? Ya, yang pasti adalah saat ini kita juga harus melihat ya, artinya dalam kita melakukan aktivitas melihat laju penularan. Kalau kemudian laju penularannya cukup tinggi pada saat ini, kita kemudian melakukan pembatasan mobilitas karena membatasi mobilitas merupakan juga salah satu kunci. Selain perkuat protokol kesehatan, karena kita tahu bahwa risiko penularan tinggi, maka membentengi diri kita itu menjadi penting. Yang terakhir, walaupun sudah divaksinasi, tetap bahwa vaksinasi tidak 100% melindungi kita dari penularan, tapi vaksinasi akan memberikan perlindungan kita kepada tingkat keparahan dan kematian. Oleh karena itu, tetap harus divaksin, pastikan mendapat vaksin sesuai dengan anjuran pemerintah, dan jangan lupa bahwa protokol kesehatan menjadi kunci untuk kemudian menambah proteksi vaksinasi tersebut. Baik, Ibu Nadia, bicara soal angka kematian, apakah program vaksinasi COVID-19 di Indonesia ini telah menunjukkan hasil yang signifikan mengingat angka kematian yang terus naik? Ya, kalau kita lihat ya, kita bandingkan sebenarnya angka kematian pada waktu kita menghadapi varian Delta dengan cakupan vaksinasi kita pada waktu itu hanya 20%, maka kematian yang terjadi saat itu mencapai angka 2.000. Saat ini angka kematian kita walaupun memang terjadi peningkatan sekitar 111 atau kemarin 145, itu angkanya masih sangat jauh ya dibandingkan dengan kondisi pada saat kita menghadapi varian Delta. Dan juga dari data yang ada bahwa kasus-kasus kematian yang terjadi di rumah sakit ataupun juga yang kita temukan itu dikarenakan dua hal. Satu adalah belum divaksinasi ya, karena kalau kita melihat hampir 60%-nya yang meninggal itu belum mendapatkan vaksinasi secara lengkap, bahkan belum sama sekali divaksin. Jadi dia hanya mendapatkan vaksin satu atau belum mendapatkan vaksinasi sama sekali. Yang kedua adalah mereka yang punya komorbid yang tidak terkontrol. Jadi dua hal ini yang menjadi penyebab kematian kurang lebih 145 kasus yang terjadi saat ini. Baik, ternyata vaksin sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk melawan Omikron ini. Ibu Nadia, terakhir, apa maksud penjelasan dari Pak Luhut yang mengatakan bahwa varian Omikron ini 2 kali lebih mematikan dibandingkan flu biasa? Ya, artinya kita bisa lihat ya bahwa gejala daripada Omikron ini kan seperti flu biasa, batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam yang ringan. Berbeda dengan saat mungkin kita menghadapi pada waktu itu varian Delta. Jadi kemudian ini akan dirasakan oleh masyarakat seperti mengalami flu biasa pada saat sebelum pandemi COVID-19. Nah, tetapi yang harus menjadi perhatian kita, kalau flu biasa itu kematiannya atau resiko kematiannya tidak setinggi daripada varian Omikron itu. Okay. Oleh karena itu dikatakan walaupun kita merasa seperti flu biasa, tetap menjadi penting untuk melakukan deteksi dini karena resiko kematian akibat Omikron ini 2 kali lebih tinggi daripada kondisi flu biasa. Baik, terima kasih informasinya, bermanfaat sekali Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Salam sehat selalu, selamat sore Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.